baik. Ayo kita mau mulai ibadah kita. Jangan ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan. Sebentar, kami mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, kita mau mulai nih ibadah kita dari awal ya. Kita mau katakan apa kabar? Mari bergembira. Kita mau angkat satu pujian, apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Stop dulu nih. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Oke, kalau udah berdiri, kita ulang lagi ya, sekali lagi lagu ini ya. Apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Oke adik-adik, kita mulai lagi nih. Lagu satu lagi. Kita mau angkat satu pujian. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Dan besar suka berendam. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Mulut lebar suka makan. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Amboy, amboy. Besar dan ajaib kuasanya Tuhan. Amboy, amboy. Besar dan ajaib kuasanya Tuhan. Dan besar suka berendam. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Mulut lebar suka makan. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Amboy, amboy. Besar dan ajaib kuasanya Tuhan. Amboy, amboy. Besar dan ajaib kuasanya Tuhan. Dan besar suka berendam. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Mulut lebar suka makan. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Amboy, amboy. Besar dan ajaib kuasanya Tuhan. 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 Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang siapin hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan.
Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, salam jumpa di ibadah online GetKid. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita sampai hari ini. Kita bisa bertemu lagi di ibadah online. Bersyukur Tuhan baik buat kita semua. Ya, tidak lama lagi kita akan merayakan hari 17 Agustus. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Nah, siapa yang tahu ya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini kemerdekaan yang keberapa? Pasti tahu kan? Adik-adik di rumah pintar-pintar pasti tahu. Kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Nah, arti dari kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan, lepas dari penjajahan. Nah, Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945 dan di 17 Agustus 1945 itu Indonesia benar-benar bebas dari seluruh penjajah. Itu kemerdekaan kita peroleh oleh karena perjuangan daripada semua pahlawan-pahlawan yang membantu kita berjuang sehingga Indonesia merdeka. Nah, kita juga akan hari ini membahas tentang kemerdekaan. Di Alkitab pun kemerdekaan itu dibahas. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kalau ada Alkitabnya dibuka. Yuk kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Cici bacain ya. Jadi adik-adik yang ada Alkitab boleh buka dan boleh ikut baca bersama. Ya, sama-sama ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yuk, ayat 16 kita bahas. Kita adalah orang-orang merdeka. Hidup kita sudah merdeka. Siapa yang membuat kita merdeka? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua orang-orang berdosa. Yesus, dia berkorban, menderita, dia dipukul, dia harus memikul salib yang berat dan akhirnya dia disalib. Tangannya terpaku di salib, darahnya mencucur untuk kita orang-orang berdosa. Kita orang berdosa siapa? Kita itu cici, kamu, papi, mami, semua orang berdosa. Tapi orang berdosa yang percaya kepada Tuhan dibebaskan, dimerdekakan. Jadi kita sekarang orang-orang merdeka. Nah, dibahas di ayat ini adalah kita orang merdeka, tapi kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Makanya kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita harus hargai. Kita harus hargai pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup bebas dari perbuatan dosa. Kita mau menjadi orang yang lebih baik. Kita mau jadi orang yang awalnya kita nakal, kita berubah jadi baik. Yang kita suka bohong, kita tidak bohong lagi. Yang kita suka berantem, tidak boleh berantem lagi. Dan yang kita tidak taat, kita mau taat. Nah, kita semua itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Adik-adik bisa jadi anak yang baik. Adik-adik bisa jadi anak yang spesial. Asal adik-adik melakukan perintah Tuhan. Ya, untuk melakukan perintah Tuhan itu adik-adik harus belajar 3 hal. Satu hal, adik-adik harus taat berdoa. Kedua, taat membaca Alkitab. Ketiga, harus suka beribadah. Jadi kalau pas mamanya suruh beribadah, jangan males mami, jangan males. Tapi kita mau suka beribadah. Karena di dalam ibadah itu kita mendengar firman Tuhan. Di dalam ibadah itu kita bisa memuji Tuhan. Di dalam ibadah itu kita bisa berdoa bersama-sama teman seiman kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga kita benar-benar bebas. Sehingga kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kemenangan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah,
Itulah kemerdekaan secara pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kita juga mau bahas tentang kemerdekaan secara duniawi. Kita baca dari ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, di ayat ini adalah untuk sesama. Kita harus menghormati semua orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus mengasihi mereka. Dan yang paling penting, kita harus menghormati raja. Nah, kalau zaman dahulu di dalam kerajaan yang berkuasa itu adalah raja. Tapi kalau di negara kita Indonesia, yang pimpinan yang paling teratas dan berkuasa adalah presiden. Nah, kita juga mau belajar menghargai kemerdekaan yang pahlawan-pahlawan kita sudah lakukan, sehingga kita di Indonesia hidup merdeka. Kita menghargai kemerdekaan dengan apa? Dengan cara kita, anak-anak Indonesia, kita sebagai warga Indonesia, kita mau menjadi orang-orang yang menghargai kemerdekaan yang sudah diberikan buat kita semua warga Indonesia. Nah, yuk kita belajar ya. Kita belajar mau menjadi anak yang mendukung dan menghargai kemerdekaan Indonesia. Ada 3 poin hari ini Cici ajarkan. 1, kita mau menjadi anak yang berprestasi. Nah, kalian mau gak jadi anak prestasi? Mau dong, Cici saya mau. Setiap orang mau, karena orang berprestasi itu pasti dihargai. Orang berprestasi itu pasti sukses. Dengan cara apa? Rajin belajar. Siapa di sini yang mau jadi orang berprestasi? Rajin belajar. Rajin belajar, giat benar-benar belajar pasti menjadi berprestasi. Nah, anak-anak berprestasi itu berguna. Nah, adik-adik juga mungkin punya bakat. Siapa tahu yang suka olahraga, musik, atau bakat untuk hal-hal yang menggambar. Nah, bakat itu bisa dikembangkan dengan giat belajar, dengan giat berusaha untuk mampu, sehingga adik-adik mempunyai prestasi yang luar biasa. Yuk, jadilah anak Indonesia yang berprestasi untuk Tuhan, untuk mama papa, untuk negara, sehingga suatu ketika adik-adik bisa pergi lomba dengan negara lain, wah, adik-adik benar-benar dihargai, berprestasi untuk negara. Itu adalah poin pertama, berprestasi untuk negara, berprestasi untuk Tuhan, berprestasi untuk mami papi. Nah, yang kedua, menjadi anak yang peduli. Apakah selama ini adik-adik mau peduli? Yuk hari ini kita belajar. Kita mau menjadi anak-anak yang peduli. Kita mau peduli kepada negara kita. Kita mau peduli kepada presiden kita. Kita mau suka berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Yuk belajar. Kalau satu ketika ada kesempatan berdoa, doakan negara kita, doakan presiden kita. Siapa presiden kita? Siapa tahu? Oh, pasti semua tahu, Bapak Jokowi. Nah, kita juga jangan lupa juga doakan wakil presiden kita, Amin Mahruf. Dan begitu juga kalau ada kesempatan, doakan seluruh menteri-menteri, sehingga mereka boleh melakukan semua pekerjaan mereka untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu yang kita lakukan. Kita mau mendoakan negara dan presiden kita. Terus kita juga mau saling menghargai. Nah, di Indonesia ini terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak golongan. Jadi adik-adik, kita mau belajar menghargai orang lain. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa menghargai orang lain, atau kita menganggap mereka rendah, atau menganggap, oh saya beda agama. Tidak. Kita diajarkan kita harus saling menghargai sesama kita. Teman kita di sekolah, teman kita di sekolah minggu, tetangga kita di rumah, kita hargai. Kita saling rukun, kita saling membantu. Nah, poin ketiga adalah saling menolong. Siapa di sini suka menolong? Kadang-kadang males ya kita nolong orang, kadang-kadang juga ngapain sih ngurusin orang. Tapi hari ini Tuhan Yesus ajarkan kita juga harus saling menolong teman-teman kita. Mungkin di sekolah ketemu teman yang satu ketika dia membutuhkan pulpen, kita belajar memberi, ayo kamu pakai pulpen saya. Atau ketemu di sekolah ada teman-teman tiba-tiba dia terjatuh, dia berdarah kakinya, jangan bilang biarinlah kaki dia bukan kaki saya. Jangan, kita belajar, kita hampiri dia, kita tolong. Kalau kita bisa tolong, kita nolong. Atau di jalan ada orang yang main sepeda jatuh, nah kita juga mau mencoba menolong. Jadi dari kecil kita mau belajar jadi anak yang suka menolong, karena Tuhan Yesus sangat senang anak-anak yang mau menolong orang lain.
Itulah poin peduli. Nah, poin yang ketiga adalah anak yang taat. Waduh, di Alkitab juga Tuhan Yesus ajarkan menjadi anak yang taat. Sebagai warga Indonesia pun diajarkan taat oleh presiden kita. Kita mau taat apa? Ya, di sini taat itu terdiri satu, taat akan kebersihan, dua, taat akan kesehatan. Nah, sekarang kan lagi banyak virus-virus nih. Jadi benar-benar nih kita mau terapkan ketaatan ini. Satu, taat kebersihan, menjaga kebersihan. Apa sih, Ci? Menjaga kebersihan adalah poinnya adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, terus jangan lupa cuci tangan. Kalaupun adik-adik kemana, kita jaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Terus yang ketiga apa? Jangan jajan sembarangan. Siapa nih di sini dikit-dikit kalau ketemu di pinggir jalan tukang bapak-bapak jualan mau beli, diusahakan jangan. Kita tidak boleh jajan dengan sembarangan karena nanti kena virusnya, kena penyakitnya. Jadi pemerintah ajar kita untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan. Nah, tadi yang dibahas kebersihan ya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan jajan sembarangan, dan suka cuci tangan. Nah, sekarang menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagaimana? Kita harus mulai belajar menjaga kesehatan. Satu, kita harus sering makan buah dan sayuran. Oke, bisa? Bisa. Terus tidurnya cukup. Terus apa lagi? Jangan pergi ke tempat rumah-rumah teman atau pergi main-main di luar rumah. Jadi harus lebih banyak di rumah. Yang terakhir adalah harus suka olahraga. Nah, itulah poin-poinnya. Nah, ada poin satu lagi yang Cici ketinggalan nih. Tapi ini paling penting juga nih poin. Adalah apa? Kita harus memakai masker. Nah, kadang anak-anak bilang saya nggak betah Ci pakai masker. Saya nggak pakai masker. Tapi mulai sekarang sampai nanti di waktu yang telah ditentukan kita belajar memakai masker. Itulah poin-poin sebagai anak Indonesia yang mau menghargai kemerdekaan yang sudah diupayakan oleh pahlawan-pahlawan kita. Dan kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan yang sudah menebus dosa kita. Kita mau berubah, kita mau menjadi anak yang taat dan anak yang selalu menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Gitu. Beginilah firman Tuhan yang Cici sampaikan. Nah, kita ada satu ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah 1 Petrus 2 ayat 16a. Karena 16-nya itu kan panjang. Jadi Cici hanya separuh, yaitu 16a. Yuk kita baca sama-sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ayatnya diingat bahwa kita orang merdeka. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita mau hidup bebas dan kita mau taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Sekali lagi kita baca 1 Petrus 2 ayat 16a. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Firman Tuhan sampai di sini kita mau berdoa. Yuk adik-adik semua yang di rumah, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yuk bersama Cici kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur kami menjadi orang yang merdeka, kami bersyukur Yesus mau mati bagi kami dan memerdekakan kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan. Saat ini juga kami bersyukur untuk Indonesia yang merdeka. 75 tahun sudah merdeka. Tuhan Yesus, kami juga mau menghargai kemerdekaan Indonesia. Kami mau menjadi warga yang peduli sama pemerintah. Kami mau menjadi warga yang cinta sesama bangsa dan sesama teman kami. Kami juga menjadi warga yang mau saling menolong. Kami mau jadi anak-anak yang berprestasi sehingga menjadi kebanggaan untuk Tuhan, untuk orang tua dan untuk negara. Inilah firman-Mu yang luar biasa. Biar kami mau melakukan firman-Mu.
Berkati kami semua, beri kami kesehatan, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati presiden kami, berkati negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beginilah firman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus selalu memelihara adik-adik hari lepas hari. Jangan lupa, selalu ingat kita menjadi anak yang taat. Amin.